Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bikin tips untuk penggulungan benangnya, benang PE. Jadi habis pulang mancing, kita gulung di sini, baru kita rendam air dengan sabun cuci piringnya, supaya di dalam PE kalau direndam air dia akan jatuh-jatuh di lubang-lubang, jadi tidak mengendap airnya. Kita mulai bor dulu teman-teman. Caranya, jadi kita bor kecil dulu, nanti kita ganti mata bornya yang besar ya, mata bornya yang besar, biar kita bor dulu sini. Nah begini, kita bor satu-satu dulu ya. Sampai di ujungnya kita bor. Jadi dia begini, nanti kita berulang. Jadi kita bor, kasih pull, biar kalian tahu caranya. Jadi dia lubang begini, jadi kita kasih keluar dulu nih teman-teman di dalam ya. Ini labelnya, supaya ini teman-teman, kita kasih keluar dulu ini. Sabar teman-teman ya. Tekan lubang di sini nih. Saya kasih keluar tutupnya dulu satu ini ya. Ini saya kasih keluar. Nanti kita pasang ulang. Kita bor satu persatu ya. Tambah. Kita bor satu-satu teman-teman ya. Kita kasih lurus. Ini kita bor begini teman-teman ya, supaya airnya nanti tumpah di dalam.
Jadi kita lubang begini. Ini saya sudah buka di dalamnya. Kita kasih rapi ya. Kita bor satu-satu dulu. Ini sudah teman-teman, ini jadinya. Jadi kita tambah lagi di sini karena masih kurang, semakin masih banyak makin bagus. Ini semakin banyak lubangnya semakin bagus teman-teman ya. Nanti saya kasih tahu caranya untuk menggulung, lalu kita kasih rapi. Kita kasih rapi dulu.
yang masih bisa dilobang kita lobang ya. Biar airnya bagus keluar ya, supaya tidak mengendap di dalam. Ini begini teman-teman, kita kasih bersih di dalam. Ini hasilnya di dalam ya, teman-teman ya. Ini hasilnya. Jadi kita lubang-lubang begini biar kalau kita menggulung PE dia tidak mengendap airnya di dalam di benang, jadi airnya akan tumpah. Jadi kita kasih bersih dulu. Ini masih ada lagi sedikit kawan, kita bor lagi di sini satu. Ada punya tulang ini, tanya tulang. Cerah. Kita kasih bersih dulu teman-teman. Sabar sambil pisau dulu teman-teman. Ambil pisau dulu untuk kasih bersih sela-selanya di dalam. Ini harus kita pakai pisau ya, pisau karter, supaya dia rata di dalam. Ini sudah bagus, jadi airnya nanti dia jatuh di sini airnya. Jadi kalau saat kita menggulung tidak mengendap. Ini teman-teman lihat. Ini sudah jadi, kita tinggal bersihkan. Biar dia rata di dalamnya. Ini nanti kalau kita gulung PE
gulung PE kita pasang ulang ini ya, karena ini ada batasnya ini teman-teman. Oke, sudah jadi. Jadi kita langsung gulung PE. Sudah. Lalu kita ini tadi saya sudah gulung teman-teman. Ini saya akan praktekkan. Manda, minta dulu itu nak sabun cuci piring dengan baskon. Sudah. Jadi saat kita menggulung ini juga sudah. Saya sudah gulung tadi malam. Untuk ini juga saya sudah lubang-lubang teman-teman. Ini baru keluar. Baru keluar. Saya tumpah air dulu ya. Kita tumpah air dulu. Jadi ini nanti kalau kita rendam, ini airnya jatuh di sini ya, jatuh di dalam sini. Ini baru kering. Ini baru kering. Jadi kita pakai cuci piring nanti. Ini kita cuci piring dengan air. Dengan cuci piring. Ini seadanya saja, biar air garam keluar dari sini ya. Ini saya sudah gulung juga. Ini ada berapa pedati, jadi saya kasih tips saja. Ini juga saya sudah lubang. Ini saya tutup ulang dulu biar airnya rata di bawah. Ini caranya. Ini juga saya sudah gulung. Ini belum direndam ya, ini belum. Jadi langsung kita praktekkan. Ini salubang ini
biar air garam yang lengket di PE jatuh di dalam sini, jadi PE nya cepat kering di sela-sela sini. Jadi kalau teman-teman kalau ada bekas gulungan jangan dibuang, kita bor dulu, bor satu-satu kayak begini, kita bor satu-satu ya, bor satu-satu, lalu kita gulung PE nya di reel ya, kita gulung, sudah baru kita rendam dengan air sabun. Ini saya praktekkan dulu teman-teman. Ini kita taruh air sabun secukupnya saja ya, jangan terlalu banyak juga. Nah, sudah. Kalau sudah ini masih mau, nanti akan kita bilas. Ini sudah banyak sekali teman-teman, sudah berbusa. Ini sudah berbusa. Ini air sabun ini sudah berbusa ya. Ini lalu ini caranya, lalu kita biarkan mengendap di air ya, biarkan mengendap di air. Ini tips saja ya teman-teman, biar kalau kalian punya benang mau awet, saya kasih tahu teman-teman, ambillah pedati, lalu bor seperti ini, sudah dibor, lalu benang yang di reel kita gulung di sini, gulung manual pakai tangannya. Sesudah digulung manual, kayak begini, lalu kita rendam, begini ya, lalu kita rendam, tancap air di bawah begini. Lihat teman-teman, kasih tenggelam ya, ini lihat, ini kurang banyak airnya ya, kita tambah dulu airnya, sabar. Ini saya taruh nama supaya saya tidak lupa kalau kita pasang di reel, karena saya punya reel banyak. Ini PE berapa, jadi kita tahu nanti tidak tertukar yang lain ya. Jadi kita kasih begini, rendam sampai dia ini, lihat gelembungnya sampai dia tenggelam. Ini kan belum, karena dia belum tenggelam karena masih ada PE nya yang belum terkena air. Kalau dia sudah tenggelam, berarti dia sudah masuk semua air ya teman-teman. Ini dia keluar dari sini, dia akan keluar ya. Jadi itu sisa-sisa air di dalam, dia akan tumpah di lubang-lubang yang tadi kita bor ya. Ini saya kasih contoh, ini tetap dia keluar air ini. Jadi dia keluar dari lubang sini ya, ini. Jadi enak saat kita menggulung PE, dia jatuh di dalam. Ini yang tadi kita sudah bor ya. Jadi ini biarkan dia selama 20 menit. Ini rendam dulu 20 menit atau 30 menit, setengah jam lah kita rendam. Ini kan airnya berbusa, nanti airnya ini kita bilas
Ini sudah berbusa teman-teman, supaya air garamnya keluar ya. Kita kocok-kocok sambil kasih bersih begini teman-teman ya, supaya sabar, kita kasih keras dulu di pinggir supaya enak. Ini tidak terhambur teman-teman ya, tidak terhambur. Jadi kita ini jatuh-jatuh airnya di dalam nih, jatuh-jatuh airnya di dalam. Jadi dia langsung meresap ke dalam sini. Jadi mudah cepat kering dia punya PE ya, mudah sekali. Kita gosok terus PE-nya. Ini PE 5 kalau saya tidak salah ya, PE 5 ya, PE 5. Ini 580 meter ya, ini 580 meter kurang 2 meter, 600 meter ya. Ini saya tulis di sini supaya nanti kalau kita menggulung yang reel besar jadi tidak tertukar yang reel yang lainnya. Jadi ada khusus saya bikin namanya ini biar tidak tertukar-tukar. Ini kurang 2 meter 600, ini kurang 2 meter ya, 600 meter kurang 2 meter. Ini 580, ini iya 580. Jadi kita cuci begini dulu karena air sudah berbusa. Ini rendam begini. Kalau sudah terendam begini, ini hanya contoh teman-teman ya, hanya tips supaya pemancing tahu. Sudah kita rendam begini, ini kurang airnya ya, sabar, saya kasih jalan. Kakak, sabar dulu, kita tambah air sedikit. Ini kurang airnya ya, air bersih ini teman-teman. Jadi biarkan ini benang tenggelam, toh. Biarkan ini tenggelam atau kasih begini bisa juga. Nah, biarkan ini tenggelam supaya air garam akan jatuh di dalam sini sambil kita bersihkan. Sudah. Nanti kalau kita bilas kalau kita bilas kita ganti airnya ini ya, karena ini air sabun cuci piring saya pakai. Ini hanya tips teman-teman. Sudah kita mau ganti air, biarkan dia begini. Ini sudah tenggelam. Lalu ini kalau dia ada airnya, dia masuk begini, dia akan tenggelam teman-teman. Ini karena air sudah di dalam, dia sudah masuk. Ini kita buka dulu ini, karena ini dia tidak tenggelam karena ada barangnya ini lihat. Jadi kita kasih tenggelam begini teman-teman, lihat, kita kasih tenggelam begini supaya PE nya nanti di dalam dia terendam semua dengan air sabun ya.
kita angkat, ini kan langsung kosong ya. Jadi dia jatuh di dalam sini ya, dia jatuh dalam sini airnya. Sudah, ini kita rendam air, biarkan dia. Kita angkat dulu ini. Ini ada lagi satu PE yang saya belum gulung, masih karena saya buru-buru. Jadi kita ambil dulu ya, sabar. Kita ambil dulu PE nya. Ini kemarin saya belum sempat gulung, ini masih dari laut, mancing kapas-kapas. Jadi kita gulung di sini. Ini kita kasih masuk di sini ya. Ini caranya menggulung. Ini kita kasih masuk di lubang yang di ujung, supaya lalu kita gulung begini. Gulung sembarang saja teman-teman ya. Kita ya, nah, begini kita gulung sampai habis ya. Ini saya kasih tips supaya kalian tahu. Saat kita menggulung sudah ada begini, lalu ini sudah ada separuh, lalu kita kasih turun ke air ini ya. Lalu kita kasih turun ke air. Nah, ini kan belum ada lubangnya. Ini lihat, kalau belum ada lubangnya dia mengendap di sini ya. Lihat teman-teman, dia mengendap di sini air. Jadi tidak jatuh ke lubang sini karena belum dibor. Nah, sudah, lalu kita kasih turun ke air. Begini caranya. Ini PE belum habis gulung dari reel ya. Jadi kasih turun ke air, lalu kita gulung begini teman-teman. Nah, lalu kita gulung, jadi airnya langsung kena air sabun ya, langsung kena air sabun, supaya sisa-sisa air garam akan hilang. Jadi PE nya juga awet, biar murah, yang penting kita rawat, tidak mudah rapuh. Nah, begini tipsnya teman-teman ya, untuk menghilangkan air garam di PE, supaya pemancing juga tahu cara PE supaya mudah, tidak rapuh, biar PE murah. Kalau kita rawat teman-teman, pulang mancing harus gulung begini, harus gulung supaya PE nya awet dan tidak mudah rapuh. Ini saya kasih tips saja teman-teman, biar teman-teman tahu juga. Ini tadi ujungnya kita harus kasih masuk di sini ya, yang lubang ini. Nah, supaya nanti saat kita gulung di reel enak. Nah, ini caranya. Terserah kita bagi-bagi saja teman-teman ya. Kita bagi-bagi, kasih rata, karena kita akan rendam nanti ini.
Ini sebagai contoh saja teman-teman ya, sebagai contoh biar teman tahu. Ini kuning, lihat kuning karena air garam ya. Ini kuning, lihat hasil dari laut kuning teman-teman. Air garam. Jadi kita akan kasih bersih air garamnya. Ini ada saya pakai sambungan kemarin karena hanya mancing kapas-kapas ya. Ini ada dua warna ini. Kita gulung dulu. Tinggal sedikit teman-teman. Ini kita kasih turun di air ya, jangan lupa ya. Sudah. Lalu ini kita kasih turun di air begini. Ini kan belum selubang teman-teman. Jangan dibuang pedati PE. Kalau ada yang kosong teman-teman di rumahnya, bor. Lalu kita kasih masuk begini. Lalu dia akan tenggelam. Kita perkirakan berapa menit. Bisa perkirakan, terserah kalian. Kalau saya pakai ini 20 menit ya, atau 30, baru saya ganti bilas dengan airnya. Sudah ini lalu kita bersihkan teman-teman. Sabar, sambil lap dulu. Ini lalu kita bersihkan ini untuk mengering, karena kita akan bor ulang supaya saat kita spool nanti. Ini lihat teman-teman, ini kita lubang di sini dulu ya. Ini saya belum sempat bikin kemarin karena dari laut. Jadi setiap saya pulang dari laut, saya akan bersihkan saya punya PE. Ini PE murah semua, tapi alhamdulillah awet. Sudah lama saya pakai, awet. Jadi jangan diragukan. Yang penting namanya perawatan alat-alat pancing yang kalau kita rawat, walaupun murah, kalau kita rawat tetap akan kuat kita punya barang dan awet. Jadi kebanyakan pemancing pulang mancing taruh, malas tahu, taruh langsung reel, joran, tidak dicuci sama sekali. Saat kita mancing strike ikan besar, lalu kok benang saya cepat putus, pengaruhnya cepat putus, atau berapa kali putus terus, berarti PE Anda sudah rapuh ya. PE Anda sudah rapuh karena jarang dibersihkan, jarang disabuni, direndam dengan air sabun untuk menjaga ketahanan PE.
sudah, lalu kita ini bor ulang. Ini kan belum dibor teman-teman, lalu kita bor pelan-pelan. Ini agak keras karena plastik ini ada 3 macam yang saya dapat, jadi kita ganti dulu. Ini lihat teman-teman, dia hangus. Kita ganti mata bornya pakai ini baut ya. Ini saya pakai baut begini karena tajam. Ini ada yang tajam. Ini kita pakai ini supaya bisa dia tembus. Lalu kita kancing. Ini saya siapkan memang untuk alat-alat. Ini sudah lowong teman-teman, lihat. Ini nanti kita bersihkan ya. Ini lubang. Coba lihat teman-teman, ini lubangnya. Ini agak silang. Ini kita bor satu-satu. Kita bor satu-satu. Kita bor pelan-pelan ya. Ini sudah. Teman-teman, dia lepas.
akan begini teman-teman. Ini kita lubang bagus-bagus supaya kita satu-satu bor. Ini lama teman-teman. Ini kita sudah bor. Ada 2 lagi ya. Ini kita sudah bor teman-teman ya. Ini jadinya, ini teman-teman sudah jadi ya. Ini saya sudah lubang, jadi tinggal kasih bersih. Ini saya sudah lubang begini. Jadi untuk menggulung PE secara manual dan tahan. Nah, sudah. Ini ada kita buka bor motherboardnya. Teman-teman, ini baut. Ini tidak usah beli bor. Ini kalau di sini di Timika ini 1004 biji. Ini jadi tidak usah beli mata bor, pakai begini saja. Ada yang besarnya, ada yang kecilnya. Ini lebih enteng untuk pakai bor ya, karena kan plastik. Jadi tidak usah cari beli mata bor. Ini saya pakai yang begini. Hasilnya ini teman-teman, lihat hasilnya ini, lihat ini masih ada sisanya ini. Jadi kita kasih bersih nanti pakai pisau ini.
hasilnya. Nanti kita pakai pisau ya hasilnya ini. Ini hasilnya, jadi besar lubangnya juga. Teman-teman lihat. Supaya tahu. Jadi enak kalau kita menggulung, airnya akan jatuh di dalam sini ya, dalam sini saat kita menggulung, saat kita sudah merendam. Jadi ini sudah sekitar 20 menit lebih ini. Nah, jadi ini langsung kita bilas nanti. Ini lihat airnya akan tidak tinggal di dalam karena sudah ada lubangnya. Lihat, dia jatuh keluar. Lihat, seandainya ada airnya tidak dibor, dia akan tinggal airnya di dalam. Ya, sama dengan ini semua. Ini tips untuk membuat PE jangan rapuh ya, supaya para pemancing semua rekan-rekan semua sekalian, supaya rawatlah PE kalian biar awet dipakai saat mau pergi mancing lagi. Saya sudah bagikan juga di tips yang untuk menggulung. Kalau tidak ada penggulungan bisa pakai tang ripet untuk pakai kain. Kalau tidak ada, kita punya mesin penggulung PE nya ya, untuk memudahkan yang kurang mampu bisa pakai itu, pinjam di teman atau di yang teman ada bengkelnya, pinjam. Itu tidak cukup berjam-jam kalau kita gulung ya, untuk mempermudah. Nah, ini dia akan tenggelam seperti ini. Langsung ini airnya jatuh semua di dalam ya. Sama dengan ini, airnya jatuh semua di dalam, tidak tinggal ya, tidak tinggal di dalam. Lihat, tidak ada yang tinggal ya, kosong saat kita angkat. Kalau kita ya, ini saya sudah perhatikan teman-teman, sudah. Lalu kita akan buang airnya, buang air ini, kita buang supaya clear ya. Kita buang airnya dulu teman-teman, biar teman-teman pahami semua. Ini sedetailnya saya perhatikan. Lalu kita ambil air, sabar ya, saya kasih jalan air. Ini air sabun masih ada ya, masih ada teman-teman. Jadi kita bilas dulu. Sudah, lalu kita bilas. Ini ya, dia akan jatuh di dalamnya, dia akan jatuh di dalam. Lihat teman-teman, dia jatuh di dalam. Ini dia jatuh di dalam. Teman-teman, jadi kita kasih tenggelam begini lagi. Sudah, dia akan tenggelam.
sampai dia di atas air ya, sampai dia di atas air. Ini kita bilas ya, bilas. Sudah, kita tutup dulu airnya. Kita tutup air. Sudah, kalau kita sudah bilas begini teman-teman, kita sudah bilas begini ya, jangan taruh di panas ya, usahakan kita kasih begini di atas meja, kursi bisa, lalu kita taruh begini ya, lalu kita taruh begini ya di atas, atau biar juga begini bisa, terserah selera kita. Ini kan dia jatuh di bawah, ini cepat. Lalu kita ambil lagi satu, kita akan kasih begini itu, kita akan kasih begini sama, supaya jangan taruh di panas ya, karena kalau di panas ada pengaruhnya, akan kurang panas sekali. Kalau terlalu di panas kurang maksimal maksud saya ya. Kalau biarkan dia begini sampai dia kering teman-temannya, biarkan dia begini paling 2 hari baru dia kering. Ini kita kasih begini, itu airnya jatuh teman-teman, lihat di dalam, lihat itu airnya jatuh di dalam, lihat itu air jatuh karena sudah ada dia punya lubangnya. Lihat teman-teman, dia jatuh sama juga yang satu untuk mempermudah PE agar tidak mudah rapuh. Ada di bawah sini teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu teman-teman. Tips saya ini hanya sebagai contoh ya, sebagai contoh para pemancing biar ketahui semua juga. Untuk tips ini ini saya pakai, ini kita sudah bor juga tadi ya, ini hanya contoh, semua saya sudah bor ya. Cantik. Jadi janganlah dibuang pedatinya kalau beli PE ya, borlah begini supaya rapi ya. Semakin banyak lubangnya semakin bagus. Ini kan masih kurang, ini masih bisa di sini 2 ya, 2 lubang, supaya semakin banyak lubangnya semakin cepat airnya turun. Ini 1 2 masih bisa 2 di sini. Hanya ini adalah contoh biar kalian tahu juga, supaya bisa memahami tips ini ya. Mungkin saat ini cukup sekian dulu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman pahami semua ini ya. Ini tips biar tahu ya. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.